Halo marketers, ketemu lagi dengan saya Teunas Kusuma di podcast Cerita Diaspora. Ada cerita di setiap diaspora yang mengulik tentang sisi kehidupan para ex-marketers sekarang lagi ngapain dan udah punya anak berapa dan bisnisnya apa aja atau sekarang lagi kerja di mana. Siapa tahu ini cerita-cerita para ex-marketers yang kita sebut sebagai diaspora ini bisa menginspirasi kita semua. Dan pada kesempatan episode kali ini sedang kita di sebelah kiri saya ada tamu spesial, ada Bagus Erlangga. Apa kabar Bagus? Baik Tunus, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Bagus, bisa ceritakan nggak dulu masuk di Marketplace ini di angkatan berapa? Mungkin kan beda periode, beda generasi ya? Ya, boleh. Jadi dulu pertama kali masuk Marketplace tuh 2002. Setelah begitu kelar ngambil S2 waktu itu di PPM Tugu Tani. Kemudian langsung dapat opportunity waktu itu dari kampus juga ini ada lowongan di Marketplace. Kemudian kita iseng nyoba gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah opportunity-nya ada 2, bisnis eksekutif sama bisnis analis. Dan waktu somehow itu lebih tertarik ke bisnis eksekutifnya gitu karena kan memang objektifnya ya udah kelar S2 ngapain kok, bukan niat untuk belajar lagi tapi lebih gimana sih dapat network di dunia kerja gitu kan, apalagi kalau Marketplace itu konsultan marketing, asumsinya waktu itu banyak klien juga kan yang kita bisa terekspos di situ. Pertama kali join itu undernya Mbak Tanti, jadi waktu itu bisnisnya jualan training. Jualan training in-house maupun training yang agak menarik ya, karena backgroundnya kamu S2, biasanya mereka adalah teman-teman jumpingnya adalah sebagai bisnis analis gitu. Tapi waktu itu memang berpikirnya begini, zaman dulu tuh idealismenya adalah karena kebetulan S1 arsitek, S2 memang sengaja ngambil marketing supaya bisa memasarkan jasanya waktu itu idealnya. Tapi setelah terjun kok kayaknya menarik nih di dunia brand, tapi mulai dari mana nih? Masuk dulu ke konsultan supaya dapat networknya lebih cepat. Kalau kita istilahnya kerja di konsultan gitu, belajarnya jadi lebih mudah. Dan ternyata benar, begitu masuk kerja di Marketplace awal-awal itu banyak klien-klien yang mungkin kalau gue sendiri tanpa Marketplace belum tentu bisa ketemu orang-orang itu gitu ya, mulai dari waktu itu United Tractors, ketemu Kalbe, waktu itu ketemu Astra, ketemu Papros gitu ya, banyak gitu ya. Dan kebetulan kontak person kita kebanyakan waktu itu orang HR-nya karena yang dijual kan trainingnya. Tapi juga cukup sering ketemunya sama top management levelnya karena mereka dari awalnya merasa butuh training, setelah itu berkembang jadi konsultan. Akhirnya biasanya pintu awalnya dari training bisa berkembang ke yang lain-lain, ke research, ke konsultan, akhirnya bisa bawa-bawa Mas Jeki segala macam timnya kan untuk masuk. Nggak nyampe 2 tahun, 1,5 tahun lah di Marketplace. Terus dapat opportunity di Papros. Papros juga sebetulnya waktu itu jadi salah satu kliennya, nggak tahu ya, klien konsultan kalau nggak salah. Ya waktu itu kalau nggak salah rebranding kan? Rebranding mereka rebranding. Dapat opportunity di situ jadi brand manager di Papros. 4 tahun. 3,5 tahun atau 4 tahun lah di situ. Lama ya? Lumayan lama. Jadi dari Marketplace ke situ. Setelah dari situ dapat opportunity pindah lagi. Tapi waktu itu mikirnya, aduh ini di farmasi nggak boleh lama-lama nih. Karena kan idealismenya adalah kepingin kerja di industri yang waktu itu lagi ngetren telco. Waktu itu di Indonesia telco baru ada 3, Telkomsel, Indosat, XL. Tiba-tiba muncul baru Axis. Jadi orang banyak segala macem, iseng nyoba, keterima. Terima, jadi dari Papros pindah ke Axis. GSM yang baik, jualan pulsa. SIM card ya? Tapi fortunate for me, dapat opportunity juga bantuin Axis nge-launching BlackBerry-nya Axis, jadi Axis BlackBerry. Pengalamannya banyak di situ, gimana nge-build satu brand. Jadi waktu di Axis itu gue dipercaya untuk ngebantuin tim marketing yang ngurusin Axis BlackBerry, yang ngurusin Axis yang segmented brand. Jadi waktu itu ada Axis Salam khusus komunitas Muslim, sama Axis apa lagi? Gue lupa, udah agak lama nih.
Nah di Axis itu pun juga sekitar 2 tahun. Kemudian karena kita juga sering kontak sama industri produsen mobile phone, salah satunya waktu itu Nokia. Devices. Akhirnya dapat opportunity juga di Nokia. Wow. Jadi dari Axis pindah ke Nokia itu di Nokianya stay sekitar 3 tahunan. Dan Nokia waktu itu lagi top-topnya kalau nggak salah. Nokia waktu gue join itu mereka lagi baru launching, gue lupa tipenya. Tapi salah satunya adalah communicator yang di slide E7. Oke. Di situ di Nokia. Ketahuan kalau orang lama ya. Jadi harus ngomong brand ya. nanti di spill bentuknya kayak gimana. Oke, nggak apa, lanjut dulu. Jadi di situ itu, jadi gue sambil ngurut ya karena agak lumayan banyak nih. 2022 2 tahun, Mark Plus, Axis, Nokia 3 tahun. Nah dari Nokia pindah ke Philips. Jadi zaman-zaman waktu itu Nokia baru awal dibeli sama Microsoft. Jadi banyak gonjang-ganjing lah ya. Ya udahlah. Toh juga udah 3 tahun pindah ke Philips, dapat opportunity di Philips. Di Philips itu sebelum ke Philips, bukan Philips, Deng. Ke Aksa Mandiri. Oh. Ke Aksa. Gue sempet ke Aksa. Aksa Mandiri tapi di General Insurance-nya sebentar baru ke Philips. Dari Philips sempet juga, gue nggak perlu detail ya, intinya milestone-nya aja kan. Banyak ya. Lumayan. Dari Philips sempet ke Bosowa. Oke. Dari Bosowa itu sempet ke Axiata. Telco lagi. Axiatanya, tapi bukan di telkonya, yang Axiatanya nih, Axiata. Holdingnya? Axiata Malaysia? Digital Service. Di Indonesia, mereka sempat mau waktu itu bikin bisnis masuk ke fintech. Oke. Nah, sebentar lah di situ, sebentar kemudian dapat opportunity pindah ke MPM. MPM itu sebetulnya yang terkenal mungkin tahunya itu MPM Honda Jatim. Dealer. Jadi dealernya Honda. Tapi dealer sebenarnya gue di holdingnya. Oke. Jadi di holding. Banyak kalau nggak salah MPM itu kan nggak cuma dealer doang. Ada MPM Rental, MPM Rent, ada MPM Parts, Multi Finance juga. Multi Finance, Insurance ada. Insurance, tapi memang semuanya di daerah industri otomotif lah ya di MPM. Di MPM setelah dari MPM pindah ke Samsung. Sekarang. Ya, sampai sekarang. Di Samsung berapa lama udah, Gus? Samsung itu ini kayak kalau nggak salah ngitung tahun keempat ini. Wow, lumayan cukup lama ya? Lumayan. Udah mulai cukup senior untuk males pindah-pindah. Ya udahlah ya. Iya. Nah tapi 1,5 tahun nih, Gus, apa sih yang lu rasain pada waktu 1,5 tahun sebagai awal niti karir lu bekerja gitu kan di Mark Plus gitu, dan and then you jumping to another industry yang cukup variatif ya kalau dilihat tadi ya. Apa yang you bring it dari Mark Plus selama 1,5 tahun ini ketika kau pindah-pindah ini? Beruntungnya gue kenal Mark Plus itu sebetulnya setting standar gue dari sisi manajemen ya. Jadi gini, waktu S1 kan mindsetnya masih ya karena belajarnya arsitek adalah bagaimana kita bisa ngedesain sebuah desain yang baik, fungsional, kemudian juga bisa punya nilai ekonomis yang tinggi gitu kan. Nah, tapi kan as arsitek kan ya jasa aja kan istilahnya, basically ujung-ujungnya kerja di biro konsultan. Kemudian kepikiran untuk gimana caranya ya memasarkan skill saya ini, akhirnya kepikiran ngambil S2 waktu itu. Manajemen pula. Di PPM, Magister Masternya. Nah, tapi situ mindsetnya berubah. Di situ benar-benar diajarin manajemen, diajarin juga sebenarnya entrepreneurship. Gimana caranya lu juga sebenarnya bisa punya bisnis sendiri gitu kan. Nah, mulai nih kebuka nih, oh manajemen nih kayak gini ternyata ya, ada skill-skill leadership yang harus dipelajari juga, nggak cuma sekedar pengetahuan teori aja. Bagaimana membuat satu perusahaan itu juga lebih baik. Setelah dipikir-pikir, oke nih kayaknya cocok nih, nggak harus balik lagi ke arsitek, nyoba karena kayaknya spiritnya waktu di arsitek kepingin membuat sesuatu menjadi lebih baik from zero to
hero gitu ya. Di manajemen pun juga bisa masuknya ke brand manajemen gitu. Gimana nge-build sebuah brand jadi yang tadinya nggak ada yang tahu menjadi sesuatu yang dikenal, diingat lah ya, di seluruh dunia bahkan mungkin ya bisa jadi kayak gitu spiritnya. Jadi benar-benar waktu itu pelajaran yang banyak didapat itu adalah lu nggak punya modal apa-apa, tapi lu bisa membantu satu company punya nilai value added yang bertambah. Jadi belajar banyak lah waktu itu. Karena masuknya dari training, jadi akhirnya semua ilmu tuh gue dapet tuh. Dari mulai zaman dulu sih masih apa sih yang 9 dan core element. Iya. Dari itu tuh awal-awal lah bukunya beberapa kali dibikin sama Mark Plus. Banyak buku juga kan yang waktu itu yang diterbitkan sehingga juga sebenarnya dapat belajar gratis banyak. Itu jadi modal yang membuat gue jadi oke, belajar manajemennya kayak gini ya ternyata ya. Kemudian penerapannya seperti apa sih? Karena sering ikutan meetingnya, ikutan tim konsultan juga ketemu sama klien, jadi udah mulai terbiasa tuh ketemu sama top manajemen levelnya perusahaan-perusahaan kan. Jadi sebetulnya itu ngasih gue semacam confident level gitu loh, bahwa oh gini ya ketemu sama bos-bos nih levelnya kayak gini. Itu yang akhirnya iyalah bisa nih kayaknya. Ini jalurnya bisa gue ambil nih kalau gue ke brand management gitu. Itu yang membuat confident level gue naik dan akhirnya bukan berarti harus seperti ini ya, tapi waktu itu gue berpikir ya kalau memang bisa gue masuk ke perusahaan swasta di FMCG kalau bisa, gue bisa belajar ilmu yang lebih-lebih lagi sehingga waktu itu mindsetnya adalah gue nggak perlu stay lama-lama. Jadi istilahnya waktu itu sempat punya mindset gini, kita nggak perlu sangat mencintai perusahaannya, tapi kita cintai profesi kita gitu kan. Dan profesi kita itu lu bisa belajar dari mana aja. Dari Mark Plus gue sempat belajar, gue pindah ke perusahaan A, gue belajar di situ. Tapi gue konsisten di profesi itu, di brand management, di marketing, di digital marketing gitu ya. Dari banyak industri gue belajar sehingga ya gue merasa kayaknya kalau dari industri ini sudah, gue harus belajar dari industri yang lain. Jadi benang merahnya mungkin ya belajarnya tadi tetap jalan sih. Tapi dari berbagai macam industri itu ada persamaan nggak sih dari field-nya kamu di manajemen ini sebetulnya? Kesamaannya selalu ada. Artinya gini, kalau kita bicara di bidang brand management, at the end of the day mereka butuh profit. Building brand sama make more money itu kan two different thing yang sometimes kalau digabung tuh agak susah gitu ya. Bahkan kecuali given bahwa gue kerja di sebuah perusahaan yang brandnya udah sangat terkenal, jadi akhirnya day to day-nya lebih mikirin gimana caranya dengan promo yang baik bisa jualan lebih banyak. Tapi pada saat masuk ke perusahaan yang baru brand, bahkan baru menerbitkan brandnya, menciptakan brandnya, itu juga another challenge. Jadi challenge-nya mesti macam-macam sih. Pada saat kerja di perusahaan yang kebetulan multinasional dengan brandnya yang cukup dikenal, maka challenge-nya lebih ke brand preference, di mana gimana caranya setiap kali kita launching sebuah produk dari brand yang sudah terkenal tadi, orang lebih prefer ini compare to kompetitor. Tapi kalau di perusahaan yang kebetulan dia perusahaan lokal yang memang dari hasil riset baru menciptakan sebuah brand, challenge-nya beda lagi gitu. Gimana kita jadi market leader. Dan alhamdulillah sih so far pengkayaannya itu lumayan buat gue jadi confident untuk ya udah kita coba yuk ke multinational company yang lain gitu untuk belajar. Itu thanks to Mark Plus karena memang kebetulan disitulah gue belajar ya di awal-awal karir. Kalau gue bukan di awal karirnya bukan di Mark Plus, mungkin gue nggak bisa punya track record ini gitu ya. Dan mungkin part of networking tadi yang lu bilang di awal dan lu lebih memilih sebagai business executive instead of business analyst ini yang cukup menarik karena background kamu adalah di S2 marketing gitu ya. Berarti apakah di sini kamu memprioritaskan network itu dibanding yang lain? To be honest, sampai sekarang beberapa network gue yang tadinya gue kenal lewat Mark Plus masih gue keep gitu ya. Dalam artian masih silaturahmi, masih sering kontak. Jadi ketemu tuh, oh ini dulu ya yang di sini, yang bahkan bukan cuman si company-nya, tapi istilahnya vendornya, agensinya dia itu pun juga gue masih
masih sering kontak gitu. Jadi ya memang setelah berjalannya waktu bisa jadi yang di company ini pindah ke agency atau ke vendor, yang dari vendor pindah ke company-nya. Jadi memang network itu penting ya. Jadi even pada saat kita memutuskan untuk ya udah deh gue kerja sendiri nanti sebagai entrepreneur, lu tetap akan butuh network ini sih sebenarnya. Exactly. Benar. Termasuk ya ini yang kita lagi ngobrol sekarang kan, diaspora ini juga sebenarnya network yang sangat valuable gitu. Betul, apalagi dari tahun A sampai yang sekarang dan mungkin makanya juga diaspora podcast ini juga untuk ngasih tahu gitu, untuk networking buat teman-teman diaspora semua. Ini ada Bagus yang dulu pernah di Marketplace di tahun 2002 2004 dan sekarang ada di Samsung. So you guys kalau misalnya pengen kerja sama Samsung atau apa yang pengen dikulik-kulik bareng, nah silakan. Tulis komen di bawah ini, hubungi Tinus. Ada sih dia di WhatsApp guru sebenarnya. Nah, Gus, bisa ceritain nggak ada apa ya? Kalau bilang kesan pesan kok agak basi ya, tapi ada nggak sih di titik lo yang paling gitu di ketika kamu 1,5 tahun di Marketplace? Titik low point gitu ya? Yeah. Maksudnya ya? Apa ya? Pasti ada dong. Ada. Harusnya sih ada. Cuman gini, waktu itu gue pertama kali join itu belum menikah. Jadi di Marketplace itu gue belum menikah. Gue menikah justru setelah gue keluar dari Marketplace gue menikah. Karena kondisi ekonomi keluarga juga waktu itu pada tidak kurang baik lah ya, artinya jadi semua harus diusahakan sendiri kan. Kebetulan juga ada waktu itu ada adik gue, atau kalau nggak salah inget ya, adik gue waktu itu ada masalah gitu, sehingga waktu itu yang membuat decision gue untuk ini kayaknya gue juga harus berusaha mencari lebih. Di satu sisi ngerawat adik gue nih, karena adik gue waktu itu kalau nggak salah sakit. Terus tapi kalau gue cabut dari Marketplace kemana ya, karena kan nggak bisa dengan gampang waktu itu. Tapi ya alhamdulillah karena ketemu dapatnya company sebagai salah satu kliennya Marketplace waktu itu lumayan gitu penawarannya, wah cocok nih gue cabut. Cuman struggle-nya ya di masa di mana ada kebutuhan untuk terus belajar, jadi memang agak berat waktu itu meninggalkan Marketplace-nya. Di sisi lain ada kebutuhan untuk urusan keluarga, ngerawat keluarga gitu ya. Di sisi lain ya memang ada kebutuhan ekonomi. Basic lah, kita fresh grad biasanya kan seputar itu ya. Iya. Yang memang akhirnya benar-benar harus dipikirin. Waktu itu gue cukup lama kok ngemikirin, hampir setengah tahun itu to decide ini cabut nggak gitu. Karena sebenarnya kalau masalah yang ekonominya nggak ada, mungkin gue akan stay lama gitu. Karena ilmunya juga banyak, kan ilmu itu kan nggak bisa lo value pakai uang ya. Betul. Ya itu sih paling low point-nya terakhir itu. Dan ketika memutuskan gitu ya. Dan prinsip gue, walaupun gue sering pindah-pindah ya, you don't ever burn the bridge gitu. Jadi memang gue pindah pasti harus dengan baik-baik dan selalu jaga silaturahmi. Even sampai sekarang aja kan kita masih kontak gitu. Masih. Banyak teman-teman Marketplace pun juga sampai sekarang masih sering kontak gitu. Nah, itu yang mungkin perlu jadi pembelajaran, titik poin seorang Bagus as a marketer yang memang lu punya emotional bonding yang cukup bagus dengan mantan teman kerja lu yang sekarang juga masih bisa tetap berteman, dan itu akhirnya bisa have a good for your career yang kedepannya gitu, Gus. Ya. Sebetulnya satu hal juga yang selalu gue ingat ya, kenapa waktu itu gue decide untuk awal-awal karir lah ya, nggak pernah lama di satu perusahaan, itu juga karena kesempatan lu untuk belajar itu kan nggak lama ya, waktu itu kan limited dan lu nggak bisa putar balik. Tapi pada saat lu stay di satu perusahaan cukup lama, ya sebenarnya ini pilihan lah. Betul. You want to be a spesialis di industri itu, atau lu mau bisa punya network yang cukup luas gitu kan. Di satu sisi pada saat kita konsisten dengan bidang kita, kayak misalnya kalau lu konsistennya let's say misalnya di sales gitu ya, maka kalau lu udah nyoba di semua industri salesnya, lama-lama kan lu punya pengalaman yang cukup
berharga untuk di-share di perusahaan yang baru gitu kan. Iya. Ya sama sih, prinsipnya sama. Jadi be careful juga pada saat lu loncat-loncat itu ya. Jadi bukan berarti lu loncat terus lu habis tiba-tiba pas di tempat yang baru different kategori pekerjaan juga, akhirnya itu juga malah nggak ada pembelajaran yang lu dapet gitu loh. Jadi kalau bisa sebisa mungkin di jalur yang sama. Betul. Gitu ya. Walaupun nanti berbeda-beda industrinya kayak karena nanti at the end lu marketing di FMCG, lu marketing di konsultan kayak gini, atau lu marketing di banking industri, itu pasti punya requirement yang berbeda, challenge yang berbeda gitu pasti. Kan. Sehingga lu harus menghasilkan sebuah solusi juga yang berbeda, approach-nya juga beda. Nah sekarang ketika lu 4 tahun di Samsung, challenge apa yang kamu hadapin sekarang? Awal-awal itu culture challenge. Kerja sama Korea itu kan nggak unik ya. Even compared to other Asian, Korean ini agak unik gitu. Kalau lu nonton Korean drama, apalagi lagi adegan-adegan yang dia di kantor sama bos-bosnya kayak gimana, ya kayak gitu. Itu real life tuh. Nah, jadi lu bisa bayangin ya. Nah, jadi memang itu culture challenge lah. Beda sama kalau lu kerja di American atau European company di mana mereka sangat terbuka dengan suggestion, lu bisa beda pendapat, kenceng-kencengan, tapi setelah itu ya lu santai biasa gitu. Kalau di Korean itu dia memang sangat memandang etika dia. Dia pun juga bisa sensi banget kalau orang ini nggak tahu etika gitu ya. Dan sebenarnya kalaupun dia sebenarnya bisa terima pendapat, tapi harus disampaikan dengan cara yang benar, baik, gitu. Dengan cara Korea, ya, dengan cara Korea ya. Jadi memang challenge-nya di situ. Dan di sini gue banyak belajar lebih sabar lah, karena how to manage people. Karena kebetulan juga alhamdulillah di sini gue punya tim yang lumayan banyak juga, compare to perusahaan gue yang sebelumnya. Jadi managing banyak orang juga itu juga challenge tersendiri gitu kan. Nah, tapi beruntungnya kalau di multinational company itu kan struktur dan lain-lainnya sudah sangat jelas ya. Betul. Jadi ya challenge yang pertama itu sebenarnya lebih ke culture. Karena kebetulan gue juga sudah punya beberapa pengalaman di multinational company sehingga sebenarnya secara sistem sama-sama aja lah mirip-mirip. Challenge terbesarnya sebenarnya di culture. Even sampai sekarang pun masih butuh adjustment gitu lah, adaptasi, membiasakan diri gitu ya. Tapi di luar itu ya mungkin karena Samsung itu adalah perusahaan multinasional yang cukup besar namanya. Samsung ini sekarang kalau nggak salah nomor 5 in terms of brand value di dunia setelah Coca-Cola sebetulnya. Jadi ya memang itu one of my pride juga gitu loh. Stay di sini itu juga salah satunya itu. Karena kalau kita di brand management kan impiannya adalah lu bekerja di sebuah perusahaan yang punya brand yang cukup terkenal kan. Betul. Apalagi ini perusahaan teknologi. Inovasi gitu ya. Jadi ya memang satu tadi masalah culture, yang kedua keep up with the ever changing teknologi. Teknologi berkembang kan cukup pesat. Ya. Bahkan kita di Samsung sendiri pun juga kalau launching produk itu juga dalam setahun bisa belasan atau puluhan gitu kan. Jadi dari berbagai kategori gitu. Jadi memang akhirnya bukan challenge sebenarnya, lebih ke opportunity buat belajar lagi tadi. Teknologi semakin berkembang sehingga akhirnya cara kita memasarkan juga makin banyak. Platform-platform sosial media juga dalam setahun bisa muncul 1 atau 2 yang cukup bagus gitu. Dan udah nggak kayak dulu, di mana zaman dulu kita ngandelin untuk awareness itu TV sama koran, sekarang lebih banyak lagi touchpoint digitalnya. Kalau dari zaman dulu pertama kali gue kerja itu masih mikir bahwa non-digital mungkin bisa di atas 50% gitu ya spendingnya. Budget untuk digital mungkin ya 10-20%. Sekarang bahkan sudah kebalik gitu. Beberapa tahun yang lalu udah lewat, ini udah surpass. Jadi digital spendingnya jauh lebih besar daripada non-digital. Sehingga di digitalnya sendiri pun semakin banyak platform-platform yang baru ya. Kita harus belajar lagi. Jadi akhirnya ya nggak pernah bisa berhenti. Nah, ini juga salah satu yang membuat gue merasa beruntung. Karena dari awal sudah terpola gitu ya, sempat berapa kali belajar yang 9 elemen itu. Jadi mindsetnya tetap di situ gitu loh. Jadi sebenarnya apapun
apapun mainannya gitu ya. Tapi kan framework marketingnya ya itu aja gitu sebenarnya. Jadi it's happen dan applicable juga dipakai di financial service industry, lo pernah di insurance maupun di telco dan segala macam. Nah, Gus, mungkin buat para marketers ini ngomongin sekarang banyak Gen Z atau banyak anak muda yang beberapa mungkin diaspora mungkin yang baru setahun atau sebulan baru jadi diaspora sekarang. Kan banyak yang sekarang itu anak-anaknya kurang tahan banting gitu, bisa dibilang dikit-dikit burn out dan segala macam. Menurut Bagus gimana tuh Gus? Tadi ya, karena tim gue juga lumayan banyak tuh Gen Z-nya. Sebetulnya balik lagi nggak semua Gen Z kok kayak gitu. Banyak juga di tim gue yang sampai sekarang gini, kerja di Samsung itu kalau pernah dengar di beberapa tempat memang challenging karena memang speednya tuh pace kerjanya itu sangat tinggi gitu ya. Bahkan di kalangan Korean sendiri mereka punya istilah pali-pali itu cepet-cepet. Jadi gimana caranya lu kerja jauh lebih cepat. Walaupun cepat, mereka punya struktur di mana semua itu harus di track, ada trackernya, terukur dan selalu di-compare dengan nilai sebelumnya atau setahun sebelumnya atau model sebelumnya, dan semua activity yang sampai perintilan kecil pun mereka ukur. Sehingga improvementnya itu measured gitu, sangat terukur. Nah, di kondisi seperti itu maka mau tidak mau akan banyak sekali pekerjaan yang bisa multifungsi. Nah, Gen Z sebenarnya dia punya modal yang cukup karena mereka in a way bisa dianggap sebagai digital savvy kan. Mereka sangat ngerti sosial media. Dan nggak perlu terlalu ngajarin juga ke mereka. Ya memang challenge-nya akhirnya mereka ada yang apa ya istilahnya terbiasa comfort zone, sehingga begitu dapat challenge sedikit mereka gampang give up gitu. Nah, approach-nya pada saat kita memberikan mereka pengertian sebetulnya ada learning curve yang lu harus lalui dulu gitu loh, sampai lu juga akhirnya bisa punya confidence untuk bilang bahwa ya gue I try my best, ternyata nggak bisa, dan then it's fine gitu kan. Ada sih yang lu bilang tadi bahwa beberapa Gen Z yang memang gampang give up, tapi nggak banyak. Kalau di pengalaman gue, malah bahkan sebagian tim gue itu lumayan tough sih kalau menurut gue ya. Mereka mungkin karena suka dengan brandnya, dan mereka juga kebanyakan datang juga dari agency di mana secara industri mereka sudah dibentuk untuk ngejar deadline dengan banyak deadline yang tiba-tiba dadakan, banyak request dari kliennya, sehingga mereka juga fighting spiritnya ada gitu. Gitu sih. Jadi nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Ya jadi, itu stereotype ya. Cuman dari yang gue temui, mungkin dari 10 yang gue ketemu anak Gen Z, 1-2 aja yang begitu. That's good. Selama culture-nya mereka suka ya. Jadi maksudnya gini, kita memang harus membuat satu working environment buat mereka itu benar-benar mereka nyaman. Ya gampangnya sore-sore lu beliin gorengan, atau ajak makan, atau apa ya, dengerin mereka ngomong. One on one itu buat mereka itu opportunity buat mereka didengerin. Dan itu penting buat mereka. Oke. Ini satu pelajaran lagi guys, ya kan? Jadi nggak ada ruginya nih kita ngobrol-ngobrol sama diaspora, ini banyak banget ilmunya ya Gus ya. Nah Gus, mungkin yang terakhir, apa kira-kira plan lu ke depannya gitu, 3 tahun, 5 tahun ke depan after dari Samsung? Apakah kalau misalnya ada opportunity di perusahaan lain, you will be move on lagi atau gimana? Enggak sih kayaknya. Jadi kalau di posisi gue sekarang ini, gue lebih ngelihatnya bahwa mungkin bukan dibilang persiapan mau pensiun ya, tapi gue selalu pernah punya cita-cita kepengen punya bisnis sendiri. Oke. Itu sudah gue lakukan. Jadi di periode gue setelah dari Philips, gue sempet absen dari dunia profesional, berusaha untuk bisnis sendiri. Oke. 3 tahun. Yaitu? Itu gue 2 waktu itu yang dikerjain. 1 jualan LED display. Jadi zaman belum ada billboard kayak gini. Gue karena waktu itu berpikirnya ya sooner or later semua billboard akan punya LED display, dan kebetulan dapat koneksi yang ke arah sana. Sempat berapa kali ke Shenzhen, ke Cina, belanja barang masuk Indonesia segala macam. Cuman memang tough lah kompetisinya.
Satu itu, jadi nggak gue terusin. Yang kedua, waktu itu ketemu temen yang memang punya media monitoring platform. Kalau sekarang namanya Talkwalker, kalau lo pernah dengar social listening tools. Aslinya Talkwalker itu tadinya namanya Bitwaffle. Nah itu yang gue kerja sama. Gue sempet sama salah satu dua alumni dari Markus juga. Gue bertiga waktu itu. Jadi gue sama Norman sama Johan. Oke. Nah, itu sempet tuh kita bikin kerjasama sama temen yang memang punya, yang menciptakan platform itu. Cuman akhirnya kita decide udahlah nggak bisa diterusin, kayaknya juga susah gitu ya. Jadi ya gue balik lagi ke profesional. Nah ini yang menarik nih, baru ketahuan itu pernah as a profesional, pernah jadi entrepreneur juga, dan ini mungkin buat sebagian teman-teman yang sekarang mungkin masih di pekerjaan yang sekarang as a profesional gitu, dan they have a dream as entrepreneur, dan mungkin dengan asumsi bahwa kalau misalnya gue jadi entrepreneur, gue bisa mengatur waktu gue sendiri dan segala macam. Ada tips nggak Gus buat pertama teman-teman yang kayak gini? Make sure bahwa bisnis yang mau lu jalanin itu benar-benar benar-benar ready gitu ya. Benar-benar lu yakin bisa lu jalanin. Tapi banyak faktor kok, walaupun lu yakin lu bisa dijalanin, tapi kenyataan di lapangan bisa jadi lain. Jadi saran gue sih sebetulnya either lu cari partner yang memang bisa mengerjakannya operationally. Jadi lu silent partner dulu sambil belajar, sehingga nanti pada saat lu ngerasa ini benar-benar udah bisa gede ini bisnis, lu bisa putusin tuh, ya udah deh gue berhenti dari profesional, terus fokus di entrepreneurship-nya. Jadi untuk belajar nggak harus langsung lu stop nyemplung gitu ya. Itu juga menurut gue sebuah kebodohan yang pernah gue lakukan gitu ya. Tapi gue juga belajar banyak dari situ. Benar-benar yang oke, kalau gue mau tetap ngejalanin ini karena passion gue masih ada di situ. Adalah ya make sure the next time you do it itu semuanya udah well prepared, dan make sure dia bisnisnya juga benar-benar udah bergerak 2-3 tahun gitu ya. Jadi worth it gitu untuk ya udah gue stop dari profesional, gue jalanin ini. Oke, menarik nih. Jadi harus ada persiapan yang matang lah. Soalnya kan sekarang kayak persiapan yang matang, make sure networknya juga ada, dan nafasnya cukup panjang. Dalam arti nafas cukup panjang ini, kalau dia tidak menghasilkan 2-3 tahun, at least lu masih bisa punya kenyamanan yang sama dengan yang sekarang lah. Wah, itu agak sulit ya. Makanya hati-hati sih sebenarnya. Oke, Gus, mungkin ini ada apa yang ingin disampaikan buat teman-teman diaspora khususnya untuk membangun network bareng-bareng sama diaspora yang ada di sini mungkin? Pesan apa ya? Ya, mungkin lebih ke, ini karena kebetulan background gue adalah Muslim ya, jadi memang gue sangat percaya yang namanya silaturahmi gitu ya. Jadi jaga silaturahmi itu penting, tetap bisa mendatangkan rezeki walaupun lo sudah tidak lagi di satu lingkungan yang sama. Opportunity-nya bisa datang dari mana aja. Dan itu bener kejadian gitu ya. Gue sering dapat project-project kecil, ketemu sama teman lama, jadi jalin silaturahmi. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba kepikiran, kontak, dapat lagi opportunity lain. Dan itu memang benar kejadian. Kalau dipercayai ya. Tapi itu menurut gue waktu kita ngebangun karir, jangan pernah musuhin orang di kantor. Karena lu nggak pernah tahu rezeki lu bisa datang dari mana aja. Entah itu bahkan dari levelnya OB sekalipun. Karena jangan bisa jadi OB ini pindah ke kantor lain terus dia mengenalkan dengan kita. Jadi memang ya intinya nggak boleh jahat sama orang sepanjang karir kita gitu ya. Kalaupun berbuat salah ya kita minta maaf. Di sisi lain, ilmu itu bisa lo dapat dari mana aja. Honestly speaking, banyak juga ilmu yang gue tangkep datang dari teman-teman dari yang tadi gue jaga silaturahminya. Nggak banyak juga yang gue dapat murni dari S2 gitu ya, dari teori-teori. Lebih banyak datangnya dari teman-teman. Saling bertukar pikiran. Kalau ada event-event Markus tuh datang. Walaupun gue jarang ya. Tapi begitu gue ada waktu, gue sempetin datang. Pasti dong. Karena memang itu tadi, gimana caranya keep up dengan teman-teman. Kemudian biasanya suka ada project ini nih, ada itu tuh, mau join apa enggak. Nah itu tuh selalu ada tuh biasa. Menarik. Itu paling. Oke, thank you banget. Bagus atas waktunya. Thank you, terus. sudah diundang.
Iya, dan ini kayak walaupun singkat, padat, tapi banyak sangat daging semua ini yang didapetin dari Bagus, mungkin karena banyak banget pengalaman dari berbagai macam sektor yang udah pernah digelutin, dan juga dia pernah as a profesional, pernah juga as entrepreneur, jadi paket lengkap lah. Diaspora paket lengkap, dan sekarang ini menyempatkan waktu buat sharing di sini. Mudah-mudahan kalau misalnya ada event-event offline, silakan teman-teman diaspora bisa hadir dan mungkin bisa get opportunity bareng-bareng. Terima kasih Bagus atas waktunya. Bermanfaat. Ya, pastinya. Thank you Tinus. Terima kasih. Yuk.